sudah tiba kita belajar kepada firman Elohim. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang Elohim, kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu yang berbicara mengenai hari Sabuat. Terima kami boleh memiliki pemahaman yang lebih baik dan kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Ajar kami ya Bapa, beri kami hikmat pengertian supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, sehingga kasih kami kepada Bapa Yahweh semakin hari semakin dalam. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, mari kita belajar kepada firman Tuhan. Kita akan belajar sekali lagi mengenai perayaan Sabuat. Apa itu perayaan Sabuat? Mungkin kita rata-rata sudah tahu apa arti perayaan Sabuat itu. Dan yang terpenting, Sabuat adalah salah satu daripada 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk dirayakan sampai selama-lamanya. Jadi Sabuat itu adalah hari raya yang ke berapa itu? Yang pertama Pesak, yang kedua roti tidak beragi, yang ketiga buah sulung, dan Sabuat adalah hari yang keempat. Jadi waktu umat Israel keluar dari Mesir dan ketika mereka dalam perjalanan dan sampai di Gunung Sinai, di sanalah Bapa Yahweh mulai memberi mereka Torah, ataupun dengan lebih tepat lagi, Torah itu mulai ditulis. Sebelum itu Torah itu Bapa Yahweh berikan kepada manusia itu secara lisan. Dan di Gunung Sinai lah Torah itu mulai ditulis. Jadi Sabuat itu adalah hari raya memperingati turunnya Torah, ataupun Torah itu ditulis oleh Bapa Yahweh. Dan apa yang sangat penting di sini adalah Torah adalah isi hati Bapa Yahweh. Jadi kalau ada firman yang selalu kita dengar, ataupun ada orang yang berkata saya melakukan kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa itu adalah tidak lain tidak bukan, itu adalah Torah. Dan kalau kita melihat lagi, ada 10 perintah utama. Jadi waktu itu bahkan tangan Tuhan sendiri yang menulis Torah itu pada loh batu. Jadi kalau di zaman itu kan belum ada alat yang canggih seperti printer dan sebagainya. Jadi Bapa Yahweh mengukir Torah itu pada batu. Jadi itu satu tanda bahwa Torah itu sangat penting. Bahkan di dalam perintah Torah itu sendiri, Bapa Yahweh berjanji kepada umat Israel, kalau kamu melakukan Torah dengan setia, maka kamu akan diberkati.
Yang memberkati itu adalah Bapak Yahweh sendiri. Itu janjinya. Mari kita melihat pembacaan kita. Yang pertama di dalam kitab Keluaran 34. Ada 3 ayat saya ambil di sana. Yang pertama Keluaran 34 ayat 22. Dan engkau harus merayakan hari raya 7 pekan bagimu. Hasil pertama panen gandum dan hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Sekian dulu pembacaan kita. Kita berhenti di sini seketika. Jadi menurut ayat ini, selain Torah itu diturunkan, bulan ini juga adalah merupakan bulan penuaian bagi orang-orang Israel. Jadi kalau kita sekarang ini adalah musim-musim perayaan apa kalau di negeri kita? Pesta Kaamatan, pesta menuai. Ternyata bagi umat Bapak Yahweh juga punya perayaan penuaian. Cuma kita punya versi berbeda dengan yang dilakukan oleh dunia saat ini. Dan hampirnya selisih 1 hari. Jadi ini bukan satu kebetulan. Kalau kita merenungkan, di situ Bapak Yahweh menyatakan kepada kita punya perayaan yang mirip dengan dunia ini, cuma berbeda, hampir sama tetapi tidak sama begitu. Jadi selisih 1 hari. Jadi kalau orang di luar sana merayakan perayaan mereka, pesta menuai, sudah tentu mereka bersyukur untuk apa yang mereka perolehi, hasil penuaian mereka, hasil pekerjaan mereka. Jadi sudah tentu mereka bukan memanggil Bapak Yahweh, karena mereka merayakan perayaan mereka dengan pola dunia. Tetapi kita di sini kita melakukannya menurut pola kitab suci. Jadi kalau saudara merayakan pesta menuai saudara di sini, itu sudah suatu keputusan yang tepat. Nah, hal yang kedua yang kita perlu pelajari yaitu di ayat 23. Kita lanjut pembacaan tadi. 3 kali dalam 1 tahun setiap laki-laki dari antaramu haruslah terlihat di hadapan Tuhan Yahweh Elohim Israel. Nah, berdasarkan ayat ini kita diperintahkan oleh Bapak Yahweh 3 tahun sekali. Berarti kita perlu berkumpul. Jadi kalau kita melakukan perayaan itu bukan asal-asalan, karena memang ini diperintahkan Bapak Yahweh. Jadi yang diperintahkan adalah kita harus berkumpul, baru disebut sebagai perayaan. Jadi hari ini banyak orang yang merayakan perayaan tetapi versinya salah. Jadi berdasarkan ayat ini kita diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk berkumpul. Jadi suatu perayaan itu bukan hanya ibadah. Karena menurut banyak orang, mereka berpikir begini, kalau kita ada perayaan yang kita lakukan, kita ibadah, dengar khotbah,
nyanyi-nyanyi puji Tuhan, pulang. Jadi maksudnya perayaan yang mereka maksudkan itu ibadah. Maksudnya seperti ini, persekutuan, mendengar khotbah dan pulang. Tetapi maksud dari perayaan itu lebih daripada ini. Jadi itu sebabnya ditulis di sini, diberitakan setiap laki-laki di antaramu haruslah terlihat di hadapan Tuhan Yahweh Elohim Israel. Apakah Tuhan tidak melihat, tidak nampak waktu kita berada di rumah, waktu kita sendirian? Dia melihat, Tuhan melihat. Tetapi yang Tuhan kehendaki di sini, kita ada satu tindakan untuk berkumpul. Jadi perkumpulannya pun harus di dalam kasih, bukan datang karena terpaksa. Banyak orang juga yang melakukan sesuatu, contohnya datang ibadah itu karena menurut dia itu suatu kewajiban. Jadi bukan karena satu kesadaran atau karena kasihnya kepada Tuhan, tetapi dia melakukan itu karena ini satu tuntutan begitu. Jadi nanti kalau tidak datang, nanti apa kata gembalanya, nanti apa kata jemaat yang lain begitu. Jadi pikirannya ke sana. Padahal yang Bapak Yahweh minta itu kita punya hati. Kita punya hati betul-betul melekat kepada Bapak Yahweh. Demikian juga esok seperti biasa kita akan membawa persembahan kita. Nah, ada orang membawa persembahan itu bukan dengan sikap yang benar, bukan semua, tetapi ada orang yang memiliki sikap yang tidak tepat, maksud saya. Seolah-olah ini satu tuntutan dan saya harus melakukan itu. Akhirnya itu sesuatu hal yang membuat dia terpaksa, rasa terpaksa begitu. Tapi saya harap di sini tidak ada yang begitu. Nah, jadi kita melakukan ibadah itu, apapun yang kita lakukan itu harus punya dasar kasih kepada Bapak Yahweh. Begitu. Itu baru persembahan yang benar. Sama seperti waktu Kain dan Habel. Waktu mereka membawa persembahan kepada Bapak Yahweh, Bapak Yahweh berkenan atas persembahan Habel. Sebaliknya persembahan Kain, Bapak Yahweh tidak berkenan. Itu karena menyangkut hati mereka. Yang satu memberi dengan senang hati, dengan segenap hatinya, tetapi yang satu itu memberi dengan terpaksa. Jadi yang menentukan persembahan kita itu berkenan di hadapan Bapak Yahweh itu hati kita. Bukan nilainya berapa, bukan jumlahnya, tetapi hati kita. Kalau kita memberi nilai yang cukup tinggi pun, tetapi kalau hati kita tidak sungguh-sungguh, tidak ikhlas begitu, ataupun rasa terpaksa, itu juga tidak berkenan. Nah, jadi betapa pentingnya kita punya sikap yang benar di dalam memberi persembahan ataupun melakukan ibadah kepada Bapak Yahweh. Kemudian kita lanjut di ayat 24. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari hadapanmu dan memperluas wilayahmu, dan tidak seorang pun akan menginginkan negerimu pada saat engkau pergi
untuk memperlihatkan diri di hadapan Yahweh Elohimmu 3 kali dalam setahun. Nah, melalui ayat ini kita melihat betapa Bapa Yahweh itu sungguh-sungguh kita mau. Sampai Bapa Yahweh itu berjanji, kalau kamu pergi merayakan perayaan 3 kali dalam setahun, kalau dalam konteks kita hari ini, apa yang kita miliki, baik itu rumah kita, segala sesuatu yang kita tinggalkan saat kita pergi beribadah, itu Bapa Yahweh berjanji Dia akan menjaga itu. Melalui ayat ini sangat jelas. Itu artinya Bapa Yahweh punya keinginan sampai Dia berjanji bahwa Dia pasti akan menjaga. Jadi tidak ada kerisauan kita lagi. Kalau Bapa Yahweh yang sudah berjanji, apapun yang kita tinggalkan di rumah saat kita datang melakukan ibadah, kita tidak perlu risau lagi. Jadi kalau kita masih ragu, masih rasa takut, bimbang, artinya kita tidak memiliki kepercayaan kepada Bapa Yahweh. Jadi kita harus mulai belajar. Kemudian kita akan melihat lagi apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh di dalam kita merayakan Shavuot ini. Seperti yang kita lakukan setiap tahun, kita akan membawa persembahan kita, khususnya persembahan yang akan diaihkan itu esok. Nah, saya rasa itu saya tidak perlu jelaskan lagi karena kita semua sudah paham. Dan selain persembahan itu, apa yang kita lakukan ini cukup penting juga. Di ayat 22 dalam pembacaan tadi, dan dalam menuai hasil ladangmu engkau tidak boleh memanen habis sampai pinggir ladangmu saat kamu menuai, dan engkau tidak boleh mengumpulkan sisa-sisa panenmu, karena kamu harus meninggalkannya bagi orang miskin dan pengembara. Akulah Yahweh Elohimmu. Nah, kita diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk tidak menuai habis ladang kita. Jadi kalau hari ini kita tidak, mungkin bukan seorang peladang, tetapi ini berbicara mengenai hasil yang kita miliki. Jangan kita makan habis. Ketika kita mendapat berkat dari Bapa Yahweh, hal pertama yang kita harus ingat yaitu apa? Mengembalikan persepuluhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sedekah kita. Itu sama. Jadi sedekah ini artinya apa yang sisa. Kalau yang persepuluhan itu bukan sisa, itu yang kita asingkan terlebih dahulu untuk Bapa Yahweh. Kemudian nanti ada sisa-sisa, ada kelebihan-kelebihannya, itu yang kita berikan sebagai sedekah. Jangan kita sapu habis, begitu. Jadi ini juga sedekah ini mengajar kita bahwa kita tidak ragu akan pemeliharaan Bapa Yahweh. Kebanyakan orang ragu untuk memberi sedekah karena dia berpikir, nanti kalau saya beri sedekah ini, saya bagaimana? Apakah yang selebihnya itu cukup untuk saya dan keluarga saya? Nah, jadi itu kalau ada yang berpikir begitu,
itu dia masih ragu akan pemeliharaan Bapa Yahweh. Jadi saudara harus percaya. Jadi setiap perintah Bapa Yahweh sekecil apapun itu, kita harus belajar untuk percaya. Kalau kita percaya, artinya Bapa Yahweh dia tidak akan mengecewakan kita. Karena yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Jadi ini suatu sistemiknya Bapa Yahweh. Demikian juga kalau kita membawa persembahan ataupun di dalam kita melakukan perayaan, waktunya bukan kita yang tetapkan juga. Itu harus sesuai dengan perintah Bapa Yahweh. Jadi kadang-kadang hari raya ini tanggalnya jatuh pada ujung minggu. Jadi itu lebih mudah untuk kita lakukan. Tetapi ada waktunya hari raya itu jatuh pada tanggal hari kita bekerja. Nah, jadi di situ kita dituntut untuk belajar. Untuk belajar percaya akan pemeliharaan Bapa Yahweh. Jadi kalau kita tidak berani belajar, maka kita tidak punya pengalaman bagaimana Bapa Yahweh menolong kita, bagaimana Bapa Yahweh membuat mujizat dalam kehidupan kita. Jadi kita harus belajar percaya dari hal yang kecil. Jadi di situ kita dapat melihat bahwa janji Bapa Yahweh itu benar-benar nyata. Nah, mengenai sedekah ini kita juga sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Saya kongsikan di grup itu mengenai bagaimana kita mengasingkan persembahan ataupun sedekah kita itu. Nah, jadi itu kita lakukan setiap bulan. Tetapi khusus untuk perayaan ini kita juga melakukannya. Jadi sedekah itu tergantung kerelaan kita. Jadi jangan kita takut untuk memberi. Karena firman Tuhan mengatakan, siapa yang berkemurahan, siapa yang murah hati, dia akan memperoleh kemurahan. Jadi kita dituntut oleh firman Tuhan untuk belajar menjadi orang yang murah hati. Nah, saya membaca baru-baru ini ada satu risalah ataupun artikel yang berbicara mengenai berbagi berkat dan kebaikan. Dan artikelnya berbunyi demikian. Dalam kehidupan kita diajari oleh firman Elohim atau dafar Elohim untuk saling memberkati dan berbagi kebaikan. Ada kalanya kita diberkati orang, namun ada kalanya kita pula harus memberkati orang lain. Apalagi jika kita hidup bermasyarakat, kita harus bisa saling membantu dan menjadi berkat. Ada sebuah kisah tentang misteri Laut Mati. Jadi Laut Mati itu ada di Israel. Laut Mati adalah titik terendah di bumi yang sangat mematikan. Laut Mati merupakan sebuah danau raksasa yang membentang dari Israel, tanah Palestina, dan Yordan. Jadi keluasan Laut Mati mencapai 810 km persegi dengan panjang 67 km dan lebar 17 km. Laut Mati berada pada titik 4175 meter
di bawah permukaan laut. Dan ini menjadikan dalam ini adalah titik terendah di bumi. Laut mati dinamakan merujuk pada titik pada tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di perairannya. Jadi hal ini dikarenakan laut mati memiliki kadar garam yang sangat tinggi, yaitu 32%, 10 kali lipat lebih tinggi daripada kadar garam normal laut pada umumnya yang berkisar 3%. Jadi kandungan garam yang sangat tinggi membuat siapapun yang berendam di laut mati akan terapung. Nah, secara geologi, laut mati terbentuk setelah timbul retakan kecil di lembah Sungai Yordan. Retakan ini membuat air laut masuk dan terkumpul hingga terciptalah sebuah danau. Iklim kering dan evaporasi yang tinggi menyebabkan peningkatan kandungan mineral dalam tanah. Garam, kapur, dan gipsum yang berada di sepanjang retakan menyebabkan kadar garam di perairan danau meningkat drastis. Nah, jadi karena kandungan garam laut mati terlalu tinggi, maka tidak ada kehidupan di sana. Jadi laut mati itu dia hanya menerima aliran air dan tidak mengeluarkan, dan itu membuat kandungan garamnya sangat tinggi, sehingga kalau kita berendam di sana kita akan terapung. Nah, ini adalah ibarat jika orang makan terus dan tidak membuang air, maka akan menjadi sakit dan tidak sehat. Begitu juga jika orang minum terus tanpa kencing ataupun tidak berkeringat, maka akan menjadi sakit dan tidak sehat. Nah, begitu juga dengan berkat yang kita terima. Jika kita tidak pernah berbagi, maka juga akan menjadi tidak baik dan tidak sehat. Jadi orang lain menganggap kita orang yang pelit ataupun kedekut. Nah, di dalam kitab Matius 5 ayat 41 dikatakan, dan siapa saja yang ingin memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Jadi dalam arti kata, ketika kita diminta tolong oleh seseorang, kita menolong bahkan lebih daripada yang diminta. Itu maksudnya. Nah, bahkan di dalam kita hidup, jika kita penuh sifat buruk dan jahat, maka kasih Elohim tidak ada dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Galatia 6 ayat 9 dikatakan, dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya sendiri jika tidak kelelahan. Nah, itulah yang kita lakukan, antara hal-hal yang kita lakukan di hari raya Shavuot. Nah, tadi di awal-awal saya berbicara mengenai arti dari Shavuot itu sendiri, yaitu kitab Torah ditulis dan diberikan kepada umat Israel. Nah, kita juga bangsa yang bukan darah daging Israel,
kita juga perlu melakukan Torah karena kita adalah sama-sama umat Yahweh. Dan ketika Yesua melayani di dunia ini, dia pernah ditanya oleh seseorang, sudah tentu orang Israel yang melakukan Torah. Di dalam kitab Matius 22 atau Matius 22 ayat 36 sampai 40 dikatakan, "Guru, manakah perintah terbesar di dalam Torah?" Dan Yesua berkata kepadanya, "Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi." Nah, di sini ada dua bagian Torah yang disebut mengenai perintah terbesar di dalam Torah. Yang pertama, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, bagaimana kita mengasihi Yahweh menurut ayat ini? Jadi mengasihi Yahweh itu termasuklah yang pertama memanggil namanya dengan benar. Itu perintah Torah. Kita melakukan perayaan Sabat ataupun hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Jadi kalau kita tidak memanggil nama Yahweh dengan benar, itu artinya kita sudah gagal di sini. Kemudian merayakan hari raya dan Sabatnya. Kalau kita tidak melakukan hal ini, apakah kita masih boleh berkata, "Saya mengasihi Yahweh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi"? Nah, itu antara perintah-perintah yang dasar. Nah, kalau kita sudah melakukan hal itu, kita harus melakukan hal yang kedua tadi, yaitu mengasihi sesama. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, kalau saya merenungkan, khususnya di akhir-akhir ini, karena kita ini kan sudah berada di waktu-waktu terakhir, waktu-waktu menanti kedatangan Yesua, karena kejahatan sudah sangat marak di sana sini. Jadi seharusnya kita harus lebih berhati-hati. Jadi kalau saya memperhatikan keadaan kita khususnya, ada hal yang berbahaya. Contohnya, ada yang tidak datang ibadah. Ada yang tidak datang ibadah, itu saya tidak tahu kenapa. Mungkin karena terlalu sibuk. Itu yang pertama. Yang kedua, datang ibadah tetapi tidak punya tidak punya hubungan yang baik dengan sesama. Sama-sama datang ibadah, tetapi ada masalah dalaman. Nah, itu sebabnya hari ini kita mendengar firman Tuhan,
supaya kita punya sikap hati yang benar. Besok baru kita bawa persembahan di hadapan Bapa Yahweh. Karena firman Tuhan mengatakan, sebelum engkau memberi persembahanmu, jika engkau teringat akan sesuatu hal antara engkau dengan sesamamu, tinggalkan dulu persembahanmu, selesaikan dulu urusanmu dengan sesama. Setelah itu baru kau kembali dan memberi persembahan. Nah, jadi malam hari ini kita harus menyelesaikan masalah hati kita. Yang pertama, masalah hati kita dengan Bapa Yahweh itu, apakah kita melakukan ibadah itu karena cinta kita kepada Bapa Yahweh, atau hanya karena kita takut tidak ikut rapture. Ada orang mau ikut rapture, tapi syaratnya dia tidak mau. Jadi seharusnya kita mengasihi Bapa Yahweh, baru kita dapat masuk dalam keselamatan atau rapture. Itu yang pertama, sikap hati kita dengan Bapa Yahweh. Jangan dulu antara kita dengan manusia, dengan Bapa Yahweh dulu. Nah, kalau itu sudah benar antara kita dan sesama, jika kita sama-sama datang beribadah, bahkan satu kehilat, tetapi memiliki sesuatu di dalam hati, kita tidak suka dengan si anu, kita tidak suka dengan si anu, kita harus ingat bahwa firman Tuhan sudah mengingatkan kita, jika engkau tidak mengampuni sesamamu, engkau juga tidak akan diampuni. Jadi keputusan di tangan kita. Jadi selesaikan dulu. Jadi kita ini memang kita diizinkan oleh Bapa Yahweh untuk melalui hal-hal seperti ini. Itu adalah supaya kita dilatih. Kan kita ini dilatih supaya nanti masuk Syamayim kita punya hati sudah bersih. Jadi sekarang ini latihan, belajar, kita diproses. Jadi itu sebabnya Tuhan izinkan hal itu terjadi. Jadi kita diproses melalui hal-hal yang tidak enak. Jadi kalau kita menghindari, sampai bila kita mau dewasa, sampai bila kita layak ikut rapture. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu. Kalau sesama kita saja kita belum dapat mengasihi, belum dapat mengampuni, bagaimana dengan perintah selanjutnya? Kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana dengan yang itu? Sedangkan sesama pun kita sudah susah untuk mengampuni, bagaimana dengan musuh kita? Saya rasa itu jauh lebih susah. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Yang ketiga, ibadahnya seperti biasa, aktif, giat di dalam pelayanan, tetapi tidak dapat mengampuni. Jadi kesalahan orang itu diingat-ingat sampai bila-bila, diingat terus-menerus. Padahal firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Kita boleh marah, tapi kalau marah janganlah sampai matahari terbenam, amarahmu belum padam. Jadi kita ini boleh marah. Yesua juga boleh marah.
tapi jangan berdendam. Contoh, saya dengan istri saya juga, kami selalu punya krisis, masalah rumah tangga, salah paham begitu, bahkan sampai kami bertengkar. Jadi kami usahakan supaya hal itu tidak dibawa sampai esok pagi. Sebelum tidur coba selesaikan. Begitu. Sebenarnya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Cuma itu masalah hati kita. Dan kita perlu belajar. Jadi kalau kesalahan sesama kita itu diingat-ingat sampai bertahun-tahun, sampai berbulan-bulan, berarti kita gagal di dalam melakukan perintah ini. Jangan amarahmu dibawa-bawa bahkan sampai matahari terbenam, belum hilang amarah kita. Nah, begitu. Jadi ini firman Tuhan yang semua orang sudah tahu, bahkan sudah hafal. Cuma kita perlu diingatkan kembali, supaya jangan kita terlalu confident begitu. Memang kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus HaMashiach, cuma masih ada syarat-syarat yang perlu kita lakukan. Jangan karena kita sudah diselamatkan sehingga kita tidak mempedulikan ataupun kita mengabaikan perintah-perintah yang penting ini. Jadi tidak heranlah kalau firman Tuhan mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi rapture itu sesuatu yang bukan mudah sebenarnya. Nah, jadi sebelum kita menyelesaikan ataupun membawa persembahan kita esok di hadapan Bapa Yahweh, kita harus menyelesaikan sikap hati kita di hadapan Bapa Yahweh dan sesama. Lepaskan pengampunan dan berdoa. Berdoa bagi orang yang mungkin kita tidak senang dengan mereka, atau mungkin mereka tidak senang dengan kita. Jadi kita harus belajar seperti Yesus HaMashiach, mengasihi sesama dan mengasihi musuh kita. Jadi memang berat sebenarnya, tetapi kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan hal ini dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya tidak ada lagi yang perlu kita terlalu pentingkan di bumi ini, karena kita ini kan menjalani hari-hari terakhir. Jadi selain kita fokus kepada hal-hal keselamatan yang Bapak Yahweh janjikan, ya abaikanlah hal-hal sepele yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita dikhianati itu kita boleh lewati semua, sama seperti Yesus. Bahkan orang yang menyalibkan dia berdoa supaya Bapa mengampuni mereka. Jadi kita diproses menjadi seperti itu sebenarnya. Bahkan ada juga yang lebih parah lagi, kita tidak memiliki sesuatu dengan orang lain. Maksudnya tidak punya masalah dengan orang lain, tetapi karena kita mendengar dari orang lain lagi, akhirnya kita menjadi benci kepada orang tadi. Padahal kita tidak punya masalah. Nah, itu masalah gosip. Jadi gosip ini sangat berbahaya, karena kita mendengar cerita, entah betul atau tidak, karena kita sudah mendengar, akhirnya kita ikut-ikut. Jadi itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Siapa yang membenci sesamanya tanpa alasan, dia adalah seorang pembunuh.
Jadi kita harus hati-hati. Jadi dalam hal ini kita boleh di-job sebagai pembunuh. Karena yang tadinya kita tidak punya urusan apa-apa, tetapi karena mendengar dari orang lain, akhirnya kita menjadi benci dengan si Anu. Dan kita masuk di dalam kesalahan ini. Kita membenci sesama kita tanpa sebab. Jadi kita adalah masuk kategori pembunuh. Jadi apakah pembunuh itu punya pengharapan untuk rapture? Nah, ini yang menjadi masalah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Namun kita bersyukur malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, dan kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi jangan katakan ini bukan Torah, karena Yesua itu adalah Torah kehidupan. Jadi dia datang menyatakan bagaimana Torah itu di dalam kehidupan kita dengan lebih jelas lagi. Jadi mari kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Bapa Yahweh dan di hadapan sesama kita. Kalau kita memiliki persekutuan yang baik di antara sesama kita, tidak juga mustahil kita akan melakukan hal yang baik terhadap musuh-musuh kita. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa kami Yahweh Elohim, kami bersyukur kepada-Mu malam hari ini untuk firman-Mu yang menjadi renungan kami, khususnya Torah Bapa Yahweh turunkan untuk dilakukan oleh umat-umat percaya, termasuk kami hari ini yang menjadi umat Bapa Yahweh. Biarlah kami melakukan Torah yang diajarkan oleh Yesus Hamasiah, sehingga kami benar-benar layak disebut anak-anak Elohim. Dan ketika Engkau datang untuk menyelamatkan mempelai-mempelai-Mu, maka kami semua ada di sana, dan kami bersukacita di dalam anugerah yang Bapa Yahweh berikan kepada kami. Terima kasih Bapa Yahweh, jika malam hari ini kami memiliki sesuatu kesalahan di hadapan Bapa Yahweh, baik itu antara pribadi kami masing-masing dengan Bapa Yahweh sendiri, kami mohon pengampunan. Biarlah kami memiliki sikap yang benar di dalam melayani Engkau. Dan ketika kami melayani Bapa Yahweh, biarlah hal itu kami lakukan karena kasih kami kepada Bapa Yahweh, dan bukan karena terpaksa ataupun bukan karena dilihat oleh orang lain ataupun dinilai oleh orang lain, tetapi karena kasih kami kepada Bapa Yahweh. Demikian juga jika kami memiliki sesuatu hal atau masalah dengan sesama kami, biarlah Engkau juga mengampuni kami malam hari ini Bapa, karena kami sudah melepaskan pengampunan. Dan kami mohon supaya Bapa Yahweh membuat hubungan antara sesama jemaat itu menjadi lebih baik dan saling mengasihi, saling menghormati. Dan biarlah kami juga belajar tidak ikut-ikut di dalam masalah yang tidak ada mengait dengan kehidupan kami, supaya kami memiliki pandangan yang baik dan selalu positif terhadap sesama kami, karena kami bukan Elohim sehingga kami boleh menghakimi sesama kami. Biarlah penghakiman itu kami serahkan kepada Bapa Yahweh, dan kami masing-masing melakukan bagian kami melayani Engkau sampai menyenangkan hati Bapa Yahweh. Demikian juga kami boleh melakukan kebaikan terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Kami sadar bahwa hal itu bukanlah hal yang mudah, tapi itulah yang Bapa Yahweh ingin supaya kami lakukan, menjadi sama seperti Yesua. Bahkan saat tergantung di kayu salib pun, Yesus berdoa mohon pengampunan
untuk orang-orang yang melakukan kekerasan, kejahatan terhadap Yesua sendiri. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam Roh Kudus-Mu terus menolong kami sehingga kami semakin sempurna, dan biarlah kami juga selalu belajar untuk berdoa bagi orang-orang yang tidak senang dengan kami, bahkan yang melakukan tindakan-tindakan yang membuat kami kecewa, sakit hati dan sebagainya. Tetapi melalui kekuatan yang datang dari Bapak Yahweh, dapat melakukan sama seperti yang sudah Yesus lakukan. Jadi contoh bagi kami semua. Terima kasih Bapak Yahweh, kami percaya besok saat kami membawa persembahan di hadapan-Mu, Kau akan berkenaan atas setiap persembahan kami. Walaupun persembahan kami nilainya kecil, tapi kami percaya Bapak Yahweh punya penilaian bukan pada jumlah yang kami bawa, tetapi Bapak Yahweh melihat hati kami. Apakah sikap kami sudah benar? Apakah kami mengasihi Bapak Yahweh sehingga kami melakukan perintah-perintah-Mu? Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sekali lagi, biarlah kami selalu ingat firman-Mu menolong kami supaya kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Adonai Yesua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kembali kepada pemimpin pujian. תחשבו